Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan tersulit. Ya, seperti di negara ini, apa-apa serba sulit. Pekerjaan sulit, bahkan mau nonton TV pun sulit. Katanya harus pakai STB. Ya, STB juga kan perlu dibeli. Gunanya jadi curhatnya. Apa kabar pendengar setiap podcast Mistis Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis yang akan saya bacakan kali ini bertemu pendaki yang sudah meninggal. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Kisah ini berawal dari liburan semester. Kami satu kelompok. Ada aku, Maya, Pajar, Agus, Herman, dan Aldi. Mereka adalah remaja yang gemar melakukan kegiatan pendakian. Kecuali aku masih awam dalam hal pendakian. Pendakian kali ini adalah pendakian kedua bagiku setelah sebelumnya aku mendaki ke Gunung Penanggungan yang tingginya mencapai kurang lebih 1500 mdpl. Hari Jumat pagi kami berkumpul di kosan Pajar untuk membahas dan mempersiapkan pendakian keesokan harinya. Dari menentukan jalur hingga menyewa peralatan yang belum lengkap. Setelah lama kami berdiskusi, akhirnya kami putuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Setelah lama kami berdiskusi, akhirnya kami putuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Purwasari dan turun via jalur Lawang. Karena kata Pajar, kalau mendaki via Purwasari, melihat banyaknya peninggalan Majapahit di masa lampau. Singkat cerita, karena hari sudah mulai sore, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Dan malam harinya, aku browsing di internet mencari artikel yang membahas tentang pantangan di Gunung Arjuno. Dan aku menemukan salah satunya, yaitu dilarang mendaki dengan jumlah ganjil. Singkat cerita, keesokan harinya kami berkumpul di kampus dan berencana berangkat bareng dari kampus dengan menaiki kendaraan umum. Pada saat kami berkumpul di kampus, aku mendapat telepon dari Agus dan memberi kabar bahwa hari itu Agus tidak bisa ikut mendaki karena ada keperluan yang benar-benar mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Lalu aku memberitahu Pajar tentang itu, dan Pajar sedikit kesal mendengarnya. Hingga akhirnya Pajar memutuskan untuk berangkat berlima.
Mengingat artikel yang aku baca semalam bahwa pendaki ke Gunung Arjuna tidak boleh ganjil, aku pun bilang ke Pajar, "Jar, apa nggak sebaiknya ditunda aja pendakiannya?" "Memang kenapa ditunda?" jawab Pajar dengan sedikit kesal. Aku sedikit bingung menjawabnya dan enggan jujur karena takut dibilang penakut. Kan gak enak sama Agus. Lagian kita kan berlima, emang gak apa-apa ganjil? Enggak, kita tetap harus berangkat hari ini. Kita sudah terlanjur menyewa peralatan loh. Lagian kamu aja percaya sama hal gituan, jawab Pajar yang masih kesal. Mendengar perkataan Pajar, kami pun menurut dan berangkat hari itu juga. Sehabis zuhur, kami berangkat dari Surabaya menuju pos pendaftaran Gunung Arjuna via Purwosari dengan menggunakan angkutan umum. Kami sampai di base camp pukul 2 siang. Kemudian Pajar mengurus pendaftaran. Setelah selesai, kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah saat perjalanan tadi. Kurang lebih 30 menit kami beristirahat. Kami memulai perjalanan dan tak lupa berdoa. Kami berjalan santai. Waktu itu jalannya masih lumayan landai dan dikelilingi pohon pinus. Di pohon pinus, tiba-tiba aku merasa cemas. Aku seperti merasakan ada yang hawa negatif di sekitar situ. Dalam hatiku, mungkin ini hanya perasaanku saja, gara-gara aku baca artikel semalam. Aku harus berjalan dan berdekatan dengan Maya hingga sampailah kami di pos 1. Di situ terdapat sebuah pondok dan semacam bangunan yang membentuk naga. Kami pun beristirahat sebentar di situ karena waktu itu aku merasa sedikit kelelahan. Lalu dari bawah aku melihat ada satu pendaki wanita yang sedang naik. Wanita itu mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel berwarna hijau pupus. Ketika wanita itu berjalan melewati pos 1, wanita itu sempat tersenyum padaku. Seakan dia sedang menyapaku dan aku pun membalasnya dengan senyum. Tapi anehnya, teman-temanku tidak ada yang merespon. Bahkan melihat pun tidak. Mereka malah asik mengobrol satu sama lain. Kemudian Pajar mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan karena mengingat waktu sudah semakin sore. Ketika kami mulai beranjak berdiri, aku bilang pada teman-temanku, "Ayo kita susul satu orang tadi, sekalian kita ajak bareng berjalan." Mendengar perkataanku, teman-temanku terlihat heran. Kemudian Maya bertanya padaku, "Orang yang mana?" Mbaknya yang tadi naik sendirian," jawabku sambil menuju ke arah jalur pendakian. "Loh, memangnya tadi ada orang toh?" tanya Maya kepadaku. "Ada. Tadi kalian sih pada sibuk ngobrol," jawabku sambil meyakinkan teman-temanku. Lalu kami lanjut berjalan dan sedikit mempercepat jalannya agar bertemu dengan pendaki wanita yang kuceritakan itu. Setelah jauh berjalan, kami tidak juga menemukan dan melihat pendaki wanita tadi, hingga sampailah kami di pos 2. Setelah sampai di pos 2, Pajar bertanya padaku, "Mana? Gak ada orang sama sekali kok." "Kok cepet banget ya jalannya? Padahal tadi belum lama dia jalan terus." "Kita juga jalan,"
jawabku dengan heran. Dalam hati, aku berkata, apa mungkin dia udah jalan jauh di depan? Di pos 2, kami tidak istirahat lama, kurang lebih hanya 10 menit. Lalu kami lanjut berjalan menuju ke pos 3 yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kurang lebih 15 menit berjalan. Lalu kami sampai di pos 3. Di pos 3, aku melihat ada sebuah bangunan yang bertuliskan Eyang Sakri. Karena hari sudah mulai petang, kami memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil memakan cemilan. Ketika mereka sedang asik makan cemilan, tiba-tiba kami dikejutkan oleh pendaki wanita yang tadi aku temui di pos 1. Wanita itu terlihat berjalan dari bawah dan baru sampai di pos 3, tempat kami beristirahat. Melihat itu, aku sangat terheran. Padahal tadi dicari gak ada. Tiba-tiba sekarang baru sampai di pos 3. Lalu kami menyapa wanita itu dan mengajaknya bergabung. Dan wanita itu menerima tawaran kami. Kemudian dia duduk di sebelahku. Paja bertanya pada wanita itu, "Sendirian aja, Mbak?" "Iya, Mas," jawab wanita itu. "Kok berani?" tanya Pajar. "Rumahku dekat di sini kok, Mas. Jadi terbiasa," jawab wanita itu. "Namanya siapa, Mbak? Kita kenalan dulu biar akrab," tanya Pajar lagi. "Dewi," jawab wanita itu dengan singkat dan padat. Lalu aku memotong pembicaraan mereka. "Mbak, yang tadi ketemu di pos 1 kan?" "Iya mungkin, saya lupa," jawab wanita itu dengan nada dingin. Lalu Pajar memotong pembicaraan kami berdua. "Oh, jadi Mbak ini yang kamu tadi lihat?" Wanita itu pun hanya tersenyum. Tepat jam 6 malam, kami melanjutkan perjalanan. Dan wanita itu ikut berjalan bersama kami. Di dalam perjalanan, aku merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan pendaki wanita itu. Karena dari gerak-geriknya sudah berbeda. Dia memilih berjalan di posisi belakang. Tapi aku tidak mau berprasangka buruk dan tetap berusaha berpikir jernih. Setelah kurang lebih dari 1 jam, kami berjalan. Sampailah kami di pos 4 yang dinamakan Eyang Semar. Melihat jarak dari pos 4 ke pos 5 tidak terlalu jauh, Pajar memutuskan untuk tidak break terlalu lama. Jadi kami hanya sekedar minum. Kami pun lanjut berjalan ke pos 5. Aku berjalan di tengah-tengah persimpangan. Lalu tiba-tiba aku mencium bau yang sangat wangi, seperti bunga melati. Karena mencium bau wangi, sontak langkah kakiku terhenti dan spontan aku menoleh ke arah Dewi. Karena bau wangi itu bersumber tepat dari arah dia berdiri. Kemudian aku berkata, bau apa ini? Wangi banget." Jalan teman-temanku pun ikut berhenti. Dan Maya yang berada di sebelahku bertanya balik, "Bau apa?" Setelah pertanyaan Maya itu, bau wangi yang kucium seketika menghilang. Aku menoleh ke arah Dewi. Di situ, Dewi hanya diam dan menatap ke bawah. Lalu Pajar memintaku untuk melupakan dan melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, sampailah kami di pos 5 Mahkut Toromo. Di situ kami istirahat di depan bangunan shelter. Dan di shelter itu kami bertemu dengan bapak-bapak. Sepertinya beliau seorang penambang belerang. Kami sempat ngobrol dengan bapak itu. Dan bapak itu bilang, "Kalau ke Gunung Arjuno, hati-hati. Kalau bisa jangan jumlah ganjil." Lalu Fajar menjawab, "Memang kenapa, Pak?" "Kalau ganjil, biasanya bakal ada makhluk halus yang mengikuti. Kalau bisa, bawa kayu untuk menggenapkan," jawab bapak itu sambil menasehati kami. "Iya Pak, terima kasih sarannya," jawab Fajar. Tidak tahu kenapa mendengar itu hatiku tiba-tiba berdetak hebat. Aku merinding sekali. Dan ketika kami asik mengobrol dengan bapak-bapak itu, tiba-tiba Dewi agak menjauh, seakan tidak mau berkumpul bersama kami dan bapak-bapak itu. Setelah kurang lebih 20 menit kami di situ, kami pun berpamitan dengan bapak itu. Kami semua bersalaman dengannya, kecuali Dewi. Ketika kami akan meninggalkan pos 5, tiba-tiba bapak itu berpesan lagi, "Jangan lupa bawa kayu ya Mas." Mendengar itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Padahal waktu itu kan kami berenam dengan Dewi. Aku berpikir, apakah bapak itu tidak melihat Dewi? Dan aku semakin merasa ada yang tidak beres terhadap Dewi. Singkat cerita, sampailah kami di pos 7 Jawa Dipa pada pukul setengah 10 malam. Kami berniat bermalam di situ dan melanjutkan perjalanan ke puncak besok pagi. Kami mendirikan tenda masing-masing. Dewi membawa tenda sendiri yang berkapasitas 2 orang dan ditempati sendiri. Setelah tenda selesai didirikan, kami semua berkumpul untuk memasak dan makan. Tapi waktu itu Dewi tidak mau makan dengan alasan tidak lapar. Setelah selesai makan, kami pun masuk tenda untuk tidur. Fajar, Herman, dan Aldi tidur di satu tenda. Sedangkan aku dan Maya tidur berdua. Malam pun semakin larut. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku karena kedinginan. Ketika aku terbangun, tiba-tiba aku mendengar suara berisik di depan tendaku. Karena penasaran, aku membuka sedikit pintu tendaku untuk melihat keluar. Dan aku benar-benar sangat terkejut ketika melihat keluar. Ternyata di situ ada Dewi yang sedang duduk di depan tendanya seorang diri, sambil bermain ranting yang dicoret-coretkan ke tanah. Aku ingin menyapanya, tapi tidak jadi karena aku takut. Aku terus mengintip Dewi dari sela-sela pintu tendaku. Lalu tiba-tiba Dewi berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah sebuah pohon yang jaraknya sedikit jauh dari tendanya. Di situ, aku melihat Dewi sedang berbicara, entah dengan siapa ia bicara. Melihat itu, aku semakin ketakutan. Tapi di sisi lain, aku merasa penasaran dengan apa yang dilakukan Dewi. Aku terus melihat Dewi dari sela-sela pintu tenda. Tidak lama kemudian, Dewi terlihat berjalan kaki jauh ke dalam hutan, hingga aku tidak melihatnya lagi. Karena takut,
Aku menutup pintu tendaku dan melanjutkan tidur. Dan bibirku terus melantunkan doa agar tidak terjadi apa-apa kepadaku dan teman-temanku. Hingga akhirnya aku pun tertidur. Tepat pukul 4 pagi kami semua bangun. Ketika bangun, aku melihat tenda Dewi belum terbuka. Lalu aku menyuruh Fajar untuk membangunkan Dewi. Ketika Fajar mendaki tenda Dewi dan akan membangunkannya, tiba-tiba aku dikejutkan dengan kedatangan Dewi yang tiba-tiba dari belakangku. Spontan, aku kaget dengan keberadaannya Dewi di situ. Lalu Fajar bilang, "Walah, tak kira belum bangun Mbak Dewi." Dewi pun menjawab, "Udah Mas, tadi habis buang air kecil." Aku hanya terdiam karena waktu itu aku melihat raut wajah Dewi tidak terlihat seperti orang bangun tidur. Dan kedatangan Dewi itu tepat dari arah hutan tempat ia semalam berlari. Aku benar-benar ketakutan waktu itu. Terlebih ketika aku melihat Dewi. Aku pun memasak pagi itu. Lalu ketika kami sedang sibuk memasak, tiba-tiba Dewi berpamitan untuk jalan lebih dahulu. "Mas, Mbak, aku duluan ya. Terima kasih udah mau bareng," kata Dewi. "Loh, Mbak Dewi, gak mau nunggu makan dulu?" tanya Fajar. "Enggak Mas, aku buru-buru. Soalnya mau ketemu teman juga di atas," jawab Dewi. "Ya udah Mbak Dewi, hati-hati ya," jawab Fajar. Lalu Dewi mengemasi tendanya dan pergi meninggalkan kami. Tidak lama kemudian, setelah selesai makan, kami juga berkemas dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Ketika kami sedang beres-beres, tiba-tiba Fajar menemukan sebuah dompet berwarna ungu. Melihat itu, Fajar mengambilnya dan bertanya kepada kami, "Apakah ada yang kehilangan dompet?" Tapi tidak satu pun dari kami yang kehilangan dompet. Karena tidak ada yang kehilangan dompet, Fajar membuka dompet itu. Ternyata di dalam dompet itu terselip kartu identitasnya Dewi. Ternyata pemilik dompet itu adalah Dewi yang tertinggal. Melihat isi dompetnya berisi surat-surat penting, Fajar pun membawanya dan berniat mencarinya di puncak untuk memberikannya. Singkat cerita, sampailah kami di puncak kurang lebih pukul 9:30 pagi. Di puncak, kami mencari Dewi dan menanyakan kepada pendaki lain, apakah ada pendaki wanita yang mengenakan kemeja hitam putih dan memakai ransel warna hijau pupus. Tapi tidak ada satupun pendaki lain yang melihatnya. Hingga akhirnya kami berpencar, tapi tetap saja tidak menemukannya. Karena tidak menemukan Dewi, Fajar membawa dompet itu turun dan berniat mengantarkannya ke rumahnya. Karena di kartu identitasnya tertulis alamat rumah Dewi yang kebetulan tidak jauh dari tempat kami akan turun nanti. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 11 siang. Kami pun bergegas turun melalui jalur lawang. Singkat cerita, sampailah kami di Padang Sabana di jalur pos 3 menuju pos 2. Sabana itu sangat luas dan sebelah kiri kami terdapat sebuah bukit yang dinamakan Gunung Lincing.
Sesampai di situ, tiba-tiba aku melihat Dewi sedang berjalan jauh di atas Gunung Lincing. Aku memberitahu teman-temanku dan kemudian berteriak memanggilnya karena ingin mengembalikan dompetnya. Tapi Dewi tidak mendengar teriakan kami, mungkin karena jauh. Lalu Pajar mengajak kami untuk mempercepat langkah kaki agar bisa bertemu Dewi di pos 2. Karena di pos 2 itu satu jalur dengan Gunung Lincing. Sesampai di pos 2, kami menunggu kedatangan Dewi. Tapi Dewi tidak kunjung datang. Kami menunggunya hingga kurang lebih 30 menit. Tapi di sisi lain, kami juga ragu antara belum sampai atau Dewi sudah turun duluan. Karena lama menunggu, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan agar segera sampai di base camp. Sesampainya di base camp, kami bertanya kepada petugas apakah ada seorang pendaki wanita yang mengenakan kemeja hitam putih, memakai ransel hijau pupus, turun lewat sini. Tapi petugas base camp menjawab tidak ada. Kemudian aku menyarankan Pajar untuk membawa dompet itu dan mengantarkan ke rumahnya. Lalu kami pun turun menggunakan ojek. Setelah sampai di Pasar Lawang, Pajar berniat mengantarkan dompet itu seorang diri dan menyuruh kami menunggu di sebuah warung. Karena menurut ojek yang akan ditumpanginya itu, alamat berjarak tidak jauh dari Pasar Lawang. Karena aku penasaran dengan Dewi, aku ingin ikut mengantarkan dompet itu bersama Pajar. Dan Pajar pun tidak keberatan kalau aku ikut. Lalu berangkatlah kami ke alamat Dewi. Sesampai di alamat tersebut, Pajar meminta tukang ojek untuk menunggunya. Lalu Pajar mengetuk pintu rumahnya, dan yang membuka pintu itu adalah ibunya. Pajar bertanya pada ibunya, "Maaf, apa benar ini rumah Mbak Dewi?" "Benar, Mas. Mas, ini temannya ya?" jawab ibu Dewi. "Iya, Bu. Tadi kita sempat bertemu Mbak Dewi di gunung dan menemukan dompet ini. Mungkin ini terjatuh," jawab Pajar sambil menunjukkan dompet yang ditemukannya tadi. Mendengar itu, ibunya Dewi menyuruh kami masuk dan mempersilahkan kami duduk di ruang tamu. Lalu ibunya Dewi menyuguhkan minuman dingin, lalu kemudian berkata, "Mas, terima kasih sudah mau mengantarkan dompetnya Dewi." "Iya, Bu, sama-sama. Memang Mbak Dewi belum sampai rumah ya?" jawab Pajar. Lalu sambil berlinang air mata, ibunya Dewi bercerita kepada kami berdua. Minggu lalu, Dewi pamit sama ibu untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Dan ibu mengizinkannya. Dewi adalah anak sulung ibu. Setelah pulang dari gunung, Dewi sempat bilang pada ibu kalau dia kehilangan dompet. Karena teledor, ibu sempat memarahinya. Soalnya waktu itu surat-surat kendaraannya ada di dompetnya. Lalu keesokan harinya Dewi kecelakaan ketika akan pergi ke rumah temannya untuk mengajak kembali ke gunung mencari dompetnya. Dan nyawa Dewi tidak terselamatkan. Dewi sudah meninggal 2 hari yang lalu, dan ibu sangat menyesal sudah memarahi Dewi waktu itu.
Mendengar cerita ibunya itu, kami berdua syok dan turut berduka cita. Ternyata Dewi yang kami temui di gunung itu bukanlah Dewi yang sebenarnya. Kami berdua pun berpamitan dengan Ibu Dewi untuk pulang. Lalu kami kembali ke Pasar Lawang dan bersepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada teman-teman yang lain sebelum sampai di rumah. Yang menjadi pertanyaan, kalau dilihat dari pendakiannya Dewi minggu lalu, harusnya dompet itu sudah ditemukan oleh rombongan pendaki lain. Tapi kenapa waktu itu rombongan mereka yang menemukannya? Entahlah, namanya juga dongeng. Bisa benar, bisa juga tidak. Dan cerita pun selesai. Terkait cerita ini benar atau tidaknya, tanya saja Dewi. Mungkin Dewi yang lebih tahu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.